Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini. Selamat datang di channel Explore Biologi. Tapi hari ini kita tidak akan membahas biologi. Kali ini kita akan membahas materi prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah proses produksi budidaya tanaman pangan. Jadi jika kamu masih ingat di video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana perencanaan dari budidaya tanaman pangan ini sendiri. Lalu bagaimana atau apa saja tanaman pangan yang mungkin sering dibahas atau sering diolah atau sering dibudidayakan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih proses produksinya. Nah, ini karena mungkin video ini agak panjang, silakan siapkan cemilan kamu atau hal-hal yang sekiranya bisa menunjang pembelajaran kita kali ini. Nah, apa sih budidaya tanaman pangan atau apa sih yang dibutuhkan oleh budidaya tanaman pangan? Jadi kalau misalnya kamu ingin memulai untuk membudidayakan tanaman pangan yang sebelumnya sudah kita bahas, ada beberapa hal yang mungkin kamu butuhkan. Yang pertama ada lahan atau media tanam. Ya, kalau mungkin di perkampungan atau di pedesaan lahannya masih banyak, jadi bisa digunakan untuk budidaya. Tapi bagaimana dengan kita yang tinggal di perkotaan? Apakah kalau kayak gitu nggak bisa? Tentu masih bisa. Kadang yang lagi ngetren itu budidaya melalui hidroponik ya. Jadi di lahan yang seadanya, tapi tetap bisa dengan menggunakan media tanam tertentu, masih bisa membudidayakan tanaman. Lalu selain lahan, apa lagi yang dibutuhkan? Bibit. Ya, bibit itu kan sebagai awal dari hidup tumbuhan itu sendiri ya. Jadi memang harus ada itu. Lalu yang ketiga apa? Nutrisi. Biasanya kalau orang awam mengenalnya pupuk ya. Harus dikasih pupuk dan air agar pertumbuhannya itu bisa sesuai atau maksimal, optimal ya. Dan yang terakhir pelindung tanaman ya. Kenapa? Karena banyak sebenarnya tanaman itu banyak yang mengancam, bisa dari hama ataupun organisme lain. Kalau mungkin yang kita tinggal di daerah perkotaan mungkin apa kayak tikus atau kucing yang tiba-tiba gigit tanaman kita kan, nah itu mungkin bisa kita lindungi dengan pelindung tanaman. Nah, tapi seluruh sarana budidaya tadi harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa? Karena untuk menjamin standar mutu dari produk tersebut atau produk yang kamu buat. Jadi tidak bisa sembarangan. Harus dilihat dulu tuh. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih cara menentukannya. Nah, lanjut ya. Nah, selanjutnya apa saja yang dibutuhkan saat kamu ingin memulai atau melakukan proses budidaya tanaman pangan? Yang pertama, yang kamu butuhkan adalah lahan tadi ya, lahan, benih, pupuk, apalagi pelindung tanaman dan pengairan. Ini ada lahan, benih, pupuk, pelindung tanaman dan pengairan ya. Kita akan bahas satu-satu setelah slide yang ini. Oke. Nah, selanjutnya lahan. Lahan itu pemilihannya sangat menentukan tingkat keberhasilan. Kenapa? Karena kontur tanah atau kesuburan tanah itu berbeda-beda. Jadi saat kamu memilih lahan di satu tempat, kamu harus tahu dulu tingkat kesuburannya kayak gimana, apakah dia banyak air atau enggak ya. Dan beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan kriteria adalah yang pertama, misalnya pemilihan lokasinya itu harus tahu. Lokasinya harus tahu dong jelas di mana dia dulunya kayak gimana. Karena nggak mungkin misalnya dulunya rawa tapi kamu tanam tanaman yang tidak butuh banyak air. Padahal mungkin dia tempatnya dulu banyak air. Nah, lalu yang kedua riwayatnya. Tadi nyambung yang pertama ya. Lalu pemetaannya. Dia konturnya kayak gimana, dia tempatnya kayak gimana itu kamu harus tahu. Lalu yang keempat, kesuburan tanah atau kesuburan lahan tadi ya. Lalu yang kelima, saluran drainase atau saluran airnya. Mana Pak? Yang ini nih. Ini saluran airnya nih. Kalau misalnya kamu sendiri tadinya punya lahan tapi belum ada saluran air, ya harus dibuat, dirancang sendiri.
gimana saluran air itu nantinya bisa sebagai lewat air supaya penyebaran airnya merata. Nah, yang selanjutnya ada konservasi lahan. Konservasinya maksudnya adalah bagaimana lahan itu dikelola atau bagaimana walaupun kita menggunakan lahan tersebut, tapi keberlangsungan lahan tersebut bisa terus-menerus. Gitu. Yang selanjutnya, selain lahan, yang kedua adalah benih. Nah, ini contoh benih nih ya. Ini contoh benih yang sudah disertifikasi atau sudah dilaporkan di Dinas Pertanian. Jadi jenis benih itu sangat menentukan kualitas dan produktivitas dari usaha budidaya tanaman pangan yang kamu lakukan. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus dilihat atau jadi kriteria. Yang pertama apa? Varietasnya harus varietas unggul. Varietas unggul ini contohnya kayak gini nih. Jadi memang sudah sudah diakui dan sudah ini benar varietas unggul. Dia menghasilkan tanaman yang baik. Benih ini bisa menghasilkan tanaman yang mungkin sesuai dengan keinginan masyarakat. Mungkin jagungnya rasanya manis, atau kalau misalnya nanam kentang, mungkin kentangnya jadi besar. Nah, itu beberapa contoh diantaranya. Lalu yang kedua, benih atau bahan tanaman tersebut disesuaikan dengan agroekosistem. Aduh, Pak, apa nih Pak? Agroekosistem adalah ekosistem itu kondisi lingkungan sekitarnya. Agro itu dari pertanian. Jadi lingkungan sekitar dari tempat budidaya yang kita akan tanam nantinya. Dan punya sertifikat dan label yang jelas. Nah, ini nih ya, kayak gini. Ini contoh yang sudah cukup baik. Jadi ada labelnya jelas, siapa yang membuat gitu kan ya. Lalu di sini dicantumkan apa nih varietasnya. Mungkin agak kurang jelas tapi saya bacakan aja. Jadi ada varietasnya ya kan. Lalu ada apa lagi nih, berat bersih ya, netonya berapa, itu contohnya kayak gini. Lalu yang ketiga, benihnya harus sehat ya dong. Kita mau buat kita menginginkan tanaman yang berkualitas. Tentu dari benihnya pun sudah harus sehat. Dia tidak boleh menularkan organisme pengganggu tanaman. Gitu. Jadi nggak boleh bawa bakteri atau jamur tuh, jangan sampai. Dan apabila diperlukan sebelum ditanam itu diberikan perlakuan atau seed treatment. Seed treatment itu perlakuan pada benih. Contoh misalnya mungkin ada beberapa benih yang harus direndam dulu. Atau misalnya ada beberapa benih yang mungkin harus dijemur dulu. Nah, itu harus dilakukan. Karena supaya dari awal, dari masa benih, dia sudah baik. Dia sudah diperlakukan dengan baik. Sehingga nantinya saat keberlangsungan budidaya kita, tanaman tersebut bisa menghasilkan tanaman yang baik. Gitu. Lalu yang pertama tadi lahan. Yang kedua benih. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga pupuk. Nah, apa sih pupuk? Pupuk itu kalau kita buat definisinya, pupuk itu adalah bahan yang diberikan pada tanaman. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Jadi memang tidak bisa dipungkiri tanah itu subur, tapi tidak semua nutrisi pada tanah bisa memenuhi nutrisi tanaman, apalagi kondisinya adalah bagi tanah yang digunakan terus-menerus. Nah, karena itu dibutuhkan pupuk. Pupuk dibagi atau terbagi jadi 3. Ada pupuk anorganik, ya, pupuk anorganik, lalu ada pupuk organik dan pembenah tanah. Apa sih bedanya? Bedanya adalah pada pupuk anorganik, dia pupuk termasuk pupuk yang biasanya sering direkomendasikan oleh pemerintah atau sudah diproduksi luas. Ya, itu pupuk anorganik karena dia dibuat dari bahan-bahan anorganik. Sementara yang kedua ada pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang memang sebagian besar itu berasal dari tanaman atau hewan sebelumnya. Ya, contohnya kayak apa? Pupuk kandang. Nah, itu contoh dari pupuk organik. Lalu yang ketiga ada pembenah tanah, yaitu bahan sintetis atau alami. Bisa berbentuk organik tadi atau mineral yang bentuknya padat atau cair. Untuk apa? Untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Contohnya apa? Cacing. Cacing kalau dilihat juga dia berfungsi sebagai pembenah tanah. Jadi tidak salah kalau dibilang cacing itu
masih termasuk pupuk, walaupun kalau kata beberapa orang berbeda ya. Karena cacing itu dia yang memperbaiki kontur tanah, kontur fisik dari tanah tersebut supaya mungkin tanaman bisa tumbuhnya lebih luas, tanaman bisa mendapat nutrisi lebih. Nah, itu cacing bisa seperti itu. Lalu tadi ada lahan, ada benih, ada pupuk. Selanjutnya apa lagi? Sebelum masuk ke yang selanjutnya, sekarang saya berikan saran dulu. Jadi, pemupukan itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak yang sekecil-kecilnya. Jangan sampai karena mungkin kita butuh pupuk yang mungkin nutrisinya banyak, terus kita kasih sebanyak-banyaknya. Padahal harusnya tidak seperti itu. Kita hanya butuh mungkin saat-saat tertentu saja atau dengan dosis-dosis tertentu. Nah, yang pertama ada tepat jenis. Kalau tepat jenis itu berarti pupuknya sesuai. Ya, jadi memang ada beberapa tumbuhan yang dia butuh pupuk dengan jenis-jenis tertentu, kita harus tahu. Atau misalnya ada lahan-lahan tertentu yang butuh pupuk jenis tertentu juga kita harus tahu. Lalu yang kedua, tepat mutu. Mutunya harus baik, harus sudah tersertifikasi, harus sudah terdata. Seenggaknya dengan sudah terdata, pupuk tersebut kita jadi tahu, oh ini berarti sudah diuji. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga, tepat waktu. Menjadi seorang budidaya tanaman pangan itu memang membutuhkan kadar disiplin yang tinggi. Karena kinerjanya atau karena cara kerjanya berulang-ulang. Misalnya pagi ke ngolah apa, siang apa, sore apa, itu ada jadwalnya. Sehingga saat kamu telat sedikit bisa sangat mempengaruhi. Jangan sampai, wah ini harusnya misalnya pagi ngasih pupuk nih, tapi mager, nanti aja siang, oh nggak boleh, harus tepat waktu. Gitu. Lalu yang keempat, tepat dosis. Tadi ya, sudah saya jelaskan. Lalu yang kelima, tepat cara aplikasi ya. Itu sesuai dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan. Yang selanjutnya, pelindung tanaman. Jadi perlindungan tersebut pada tanaman itu harus sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Jadi selain dia bisa melindungi tanaman, dia juga tidak boleh mengganggu kesehatan manusia. Ya jelas dong, kan kita nanam tanaman untuk dikonsumsi kemudian. Jadi kalau misalnya tanamannya baik, bagus, besar, tapi nggak bisa dimakan, ya untuk apa? Kan kayak gitu. Lalu juga selain tidak mengganggu kesehatan kita, tanaman ini atau pelindung tanaman ini tidak boleh menimbulkan gangguan dan kerusakan pada lingkungan hidup. Gitu. Jangan sampai karena kita pengennya tanaman yang hebat, terus kita pakai aja sembarangan sampai mungkin tanahnya tidak bisa digunakan lagi untuk menanam. Nah, itu jangan sampai. Nah, perlindungan tanaman itu bisa dilakukan pada beberapa masa. Bisa di masa pratanam atau sebelum ditanam, mungkin bisa dikasih zat-zat tertentu dulu. Lalu saat masa pertumbuhan tanaman, mungkin bisa digunakan zat-zat tertentu juga, dan pada masa pasca panen. Pasca panen itu ya setelah dipanen, gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya itu yang paling sering pestisida ya. Pestisida itu adalah salah satu pengendali OPT atau organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan penurunan hasil tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi memang dibilang serba salah ya mirip-mirip lah. Mungkin awalnya kita bisa menghasilkan tanaman 100, tapi potensi diganggu sama misalnya OPT itu sangat besar. Tapi dengan kita pakai pestisida, hasil dan kualitasnya bisa jadi menurunkan. Tapi tidak ada potensi gangguan dari organisme yang mengganggu tadi. Jadi mungkin hasilnya jadi tinggal mungkin 80 atau 70 bisa jadi, tapi dia lebih aman.
Gitu. Nah, ini pestisidanya ada yang hayati ataupun buatan. Hayati itu apa? Contohnya yang dari alam. Jadi bukan zat-zat buatan. Misalnya apa? Contoh, kalau misalnya organisme pengganggunya tikus, atau misalnya apa gitu, mungkin kamu sudah belajar tentang rantai makanan ya. Rantai makanan. Nah, kalau dia adanya, karena ini tanaman itu kan produsen, ya memakan itu kan konsumen satu, bisa jadi kita taruh konsumen dua di situ. Nah, itu contoh dari pestisida hayati, atau yang lain-lain juga bisa. Gitu. Nah, selanjutnya pengairan. Air itu hendaknya disediakan sepanjang tahun supaya tanahnya nggak kering. Dan sumbernya bisa banyak, bisa dari air hujan, air tanah, tapi jangan air laut karena dia kadar garamnya tinggi. Pemberian airnya itu dilakukan secara efektif, efisien, hemat air dan manfaat optimal. Iya, jadi jangan sampai airnya banyak tapi kebuang-buang. Jangan. Kalau bisa airnya itu hanya pada fase optimal aja, atau jumlah yang optimal. Jadi selain bisa untuk irigasi lahan kita, bisa juga untuk memberikan atau penggunaan yang lain airnya ya. Nah, ini pengairan tidak boleh mengakibatkan erosi lahan maupun tercucinya unsur hara. Jadi jangan sampai air yang ada di pengairan itu justru malah tercemar sama zat-zat yang lain. Banyak kasusnya pengairan itu karena tercemar zat lain, akibatnya apa? Akibatnya tanamannya dalam beberapa hari langsung mati. Ya kan sia-sia jadinya ya. Jadi kita harus mencegah supaya pengairan yang ada pada budidaya kita itu tidak tercemar. Selanjutnya, nah ini tadi ada setelah tadi kita belajar beberapa hal yang dibutuhkan, sekarang kita belajar proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Tapi untuk materi ini kita simpan dulu ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya supaya pembahasannya bisa lebih detail, bisa lebih menyeluruh bagi kamu yang menyaksikan video ini. Sekiranya ada pertanyaan, Pak, saya mau nanya dong. Nah, silakan tuliskan di kolom komentar apa pertanyaannya, nanti insya Allah akan saya bahas atau saya jawab. Sekian untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu bisa tahu kapan atau saat channel Explore Biologi ini sudah mengupload video pembelajaran yang baru. Sekian, kita akan berjumpa di video selanjutnya, yaitu tentang proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.